Dongju segera pergi untuk menyelamatkan diri. Ia langsung menuju ke parkiran dan, sesampainya di sana, ia melihat bahwa pengawal pribadi Pak Yum ternyata sudah menunggu. Melihat hal itu, Dongju marah dan langsung menabrak pengawal tersebut. Setelahnya, ia segera pergi ke rumah Pak Yum bersama pengawalnya dan dengan tegas mengatakan bahwa ia belum ingin kehilangan nyawanya. Ia juga meminta pengampunan dari Pak Yum. Awalnya, Pak Yum menolak permintaan Dongju. Namun, Dongju mengatakan bahwa ia memiliki uang sebesar 39 miliar won yang siap ia berikan. Mendengar hal itu, Pak Yum yang terkenal mata duitan pun akhirnya setuju. Namun, Dongju mengajukan syarat, ia akan mentransfer 2 miliar won terlebih dahulu, kemudian 7 miliar won lagi jika ia berhasil keluar dari rumah Pak Yum dengan selamat. Sisa 30 miliar won akan ditransfer setelah ia benar-benar aman dan diperbolehkan pergi tanpa gangguan. Dongju langsung mentransfer 2 miliar won seperti yang dijanjikan, lalu meminta Pak Yum untuk mengeceknya. Setelah diperiksa oleh pengawal, terbukti bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening Pak Yum. Menariknya, rekening yang digunakan Pak Yum adalah rekening di Bank Swiss, yang sering digunakan untuk menyimpan dana gelap. Setelah urusan itu selesai, Dongju segera pergi. Sementara itu, Unam sedang meminta beberapa makanan dari bibinya. Di sanalah mereka berdua kembali bertemu. Tanpa banyak bicara, Dongju langsung menarik Unam ke tangga dan menciumnya. Padahal, Unam sudah menjadi istri orang lain. Anehnya, Unam sama sekali tidak menolak. Namun, momen itu hampir berantakan ketika suami Unam tiba-tiba datang. Untungnya, Dongju segera pergi sebelum ketahuan. Ia sempat mengira Unam terjatuh karena beberapa barang yang dibawanya berserakan di lantai. Namun, Unam hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Sesampainya di rumah, Dongju memeriksa mobilnya dan menemukan bahwa seseorang telah memasang alat pelacak di bawahnya. Ia segera mencopot alat itu, menduga bahwa pelacak tersebut dipasang oleh Pak Yum Jangso. Setelah itu, ia menelepon seseorang wanita yang bernama Guhi. Dongju meminta pinjaman uang darinya, yang kebetulan memiliki toko alat musik seperti gitar dan lainnya. Guhi setuju dan meminta Dongju datang ke rumahnya. Tak lama setelah itu, Dongju tiba di rumah Guhi dan meminjam sejumlah uang dalam jumlah besar. Guhi tidak keberatan karena memiliki cukup banyak uang. Selain itu, ia juga memiliki keahlian dalam meretas situs. Ia pun bertanya kepada Dongju mengapa ia menggunakan situs miliknya untuk meretas akun ban milik Pak Yum. Saat Dongju hendak mentransfer uang 2 miliar won, ia memanfaatkan kesempatan untuk meretas akun ban milik Pak Yum. Kebetulan saat itu, Pak Yum sedang mendengarkan musik, sementara Dongju berusaha mengalihkan perhatian pengawal Pak Yum. Begitu situasi memungkinkan, Dongju mulai meretas akun tersebut dan berhasil. Setelah itu, Dongju langsung menelepon Guhi untuk membantunya meretas akun ban milik Pak Yum. Ia juga meminta 2 ponsel sekali pakai dari Guhi. Kemudian, Dongju menelepon Pak Yum dan mengatakan bahwa ia telah mentransfer sisa 7 miliar won. Pak Yum pun segera mengecek rekeningnya dan mendapati bahwa uang tersebut memang sudah masuk. Pada saat itulah, Dongju dengan cermat mencuri kata sandi yang diketik oleh tangan kanan Pak Yum. Karena memiliki daya ingat yang kuat, Dongju hanya perlu melihat sekali untuk langsung menghafalnya. Sambil tersenyum penuh kepuasan, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih akun tersebut sepenuhnya. Setelah itu, Dongju mampir ke toko roti milik ibunya Sunu, anak dari Pak Cha. Tak lama kemudian, Sunu menghampirinya dengan ekspresi bingung, mencoba menebak identitas Dongju. Awalnya, ia mengira Dongju adalah seorang polisi. Namun, begitu Dongju keluar dari mobilnya, Sunu sempat merasa takut. Namun, ketakutan itu segera sirna saat Dongju justru membantunya mengangkat barang-barang ke dalam toko. Tak lama, Ibu Sunu datang dan bertanya kepada putranya apakah ia mengenal Dongju. Kemudian, ia sendiri menghampiri Dongju dengan tatapan penuh curiga, mengingat ia tahu bahwa Dongju adalah kenalan Pak Cha. Dongju pun bertanya mengapa Sunu tidak mewarisi nama keluarga Pak Cha. Ibu Sunu dengan tegas menjawab bahwa ia tidak menginginkannya. Namun, Dongju berkata bahwa cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap dan Sunu mau tak mau harus menerima nama keluarga Pak Cha. Tanpa sepengetahuan mereka, Sunu diam-diam mengikuti Dongju. Setelah itu, mereka sempat mengobrol, bermain bersama, dan bahkan berfoto. Dongju lalu mengirimkan foto-foto dan aktivitas mereka kepada Pak Cha. Mendapat kiriman tersebut, Pak Cha sangat senang hingga tak sabar ingin Sunu mengetahui bahwa dirinya adalah ayah kandungnya. Karena itu, ia mengajak Dongju untuk makan malam bersama keluarga besarnya. Sebenarnya, ia juga penasaran dengan luka di leher Dongju, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya. Tiba-tiba, Dongju meminta cuti. Pak Cha pun mengizinkannya,
Mengingat Dongju sudah lama sekali tidak mengambil cuti, saat mereka berkumpul di ruang keluarga, tiba-tiba Unam datang dalam kondisi mengenaskan, wajahnya penuh lebam. Ternyata, ia baru saja bertengkar dengan suaminya, Hui Chol. Dongju ingin menyentuhnya, tetapi ia harus menahan diri. Tak lama, Hui Chol pun datang dengan kondisi kaki yang juga terluka. Dari situ, semua orang menyadari bahwa pasangan tersebut baru saja terlibat pertengkaran hebat. Ketika Hui Chol mengajak Unam pulang, ia menolak. Saat itu, gelang yang dikenakannya tiba-tiba terputus, dan Hui Chol langsung menyadari sesuatu. Tato di tangan Unam sangat mirip dengan milik Dongju. Pada saat itulah, ia semakin yakin bahwa Unam dan Dongju memang memiliki hubungan khusus di masa lalu. Karena situasi ini berkaitan dengan masalah keluarga besar, Dongju diminta untuk pergi sementara waktu. Kakek Unam pun menyarankan agar suaminya pulang lebih dulu dan membiarkan Unam tinggal di rumah itu untuk sementara. Pak Cha juga meminta suami Unam untuk menjelaskan situasi ini kepada Pak Yum agar ia tidak marah atau bertindak gegabah. Setelah suami Unam pergi, Dongju diam-diam masuk ke kamar Unam, membuat Unam terkejut. Tanpa berkata banyak, Dongju langsung memeluknya dan berbisik bahwa ia akan segera menghubungi Unam lagi. Sebelum pergi, ia memberikan Unam sebuah ponsel sekali pakai. Tak lama setelah itu, ayah tiri Unam datang dan segera menyadari bahwa Dongju baru saja dari sana. Ia lalu mengajak Unam berbicara secara pribadi. Dengan suara serius, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara Unam dan suaminya. Unam pun mengakui bahwa pertengkaran mereka terjadi karena suaminya cemburu pada Dongju. Terlebih lagi, suaminya sering menjelek-jelekan Dongju karena mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan spesial di masa lalu. Unam sendiri mengaku bahwa ia memang berusaha melupakan Dongju, tetapi ternyata hal itu tidak semudah yang ia kira. Sementara itu, ibu Unam dikejutkan oleh foto-foto yang beredar di internet, foto-foto yang menunjukkan kedekatan Dongju dengan anak Pak Cha. Ia pun mulai panik, begitu pula dengan ayah tiri Unam yang merasa situasi ini bisa semakin rumit. Di sisi lain, Dongju mulai menjalankan rencananya untuk mengambil alih akun Bank Pak Yum. Ia segera menghubungi Guhi, dan mereka sepakat untuk melaksanakan rencana mereka karena hari eksekusi sudah semakin dekat. Keesokan harinya, Dongju tak bisa lagi menahan diri untuk segera mentransfer sisa 30 miliar won kepada Pak Yum. Ia menghubungi Pak Yom dan memberitahukan bahwa uangnya sudah dikirim. Setelah dicek kembali oleh Pak Yom dan para pengawal, mereka mengonfirmasi bahwa uang tersebut memang telah masuk ke rekening mereka. Namun, tanpa membuang waktu, Dongju langsung mengubah kata sandi akun tersebut sebelum Pak Yum sempat menikmati uangnya. Ia segera memberitahu Guhi bahwa hutangnya sudah ia lunasi, bahkan dengan tambahan bonus. Mendengar kabar itu, Guhi langsung merasa gembira. Selain mendapatkan kembali uangnya, ia juga menerima bonus yang tidak ia sangka. Setelah itu, Dongju langsung menelepon Unam dan mengajaknya bertemu di pantai keesokan harinya. Kebetulan, hari itu adalah hari cuti Dongju, dan ia benar-benar ingin menikmatinya. Ia bahkan menyewa kapal pesiar untuk digunakan bersama Unam. Saat waktu pertemuan mereka semakin dekat, Dongju memutuskan untuk turun ke daratan sejenak sambil menunggu Unam. Ia berkeliling, bermain dengan anak-anak, dan menikmati suasana. Saat melihat seorang anak kecil makan es krim, ia pun tergoda untuk membeli es krim juga. Sebenarnya, Unam sudah datang lebih awal, tetapi ia sengaja menunggu di kejauhan. Dari sana, ia terus memperhatikan Dongju. Namun, Dongju yang tidak menyadari keberadaan Unam mulai bertanya-tanya mengapa Unam tak kunjung muncul. Akhirnya, ia memutuskan untuk menelepon Unam. Ketika panggilannya diangkat, Unam malah berkata bahwa ia sedang berada di rumah dan tidak akan datang. Dongju pun merasa kecewa, padahal, kenyataannya Unam hanya ingin memberikan kejutan. Saat ia hendak keluar dari mobilnya, tiba-tiba orang-orang suruhan Pak Yum datang dan menculiknya. Rencana pertemuannya dengan Dongju pun gagal total. Karena tidak melihat Unam datang, Dongju benar-benar percaya bahwa Unam membatalkan pertemuan mereka. Sopir taksi yang mengantar Unam ternyata telah dibayar oleh pengawal Pak Yum agar tidak membocorkan keberadaan Unam. Dengan perasaan kecewa, Dongju kembali ke kapalnya, padahal ia sudah menyiapkan pakaian untuk dirinya dan Unam agar mereka bisa menikmati waktu bersama. Karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya merekam vlog seorang diri. Dalam video itu, ia menunjukkan kemampuannya bermain alat musik dan berkata bahwa ia telah memperbaiki gelang Unam yang sempat rusak sebelumnya. Setelah menyelesaikan vlognya, ia menghabiskan sisa malam di kapal pesiar sambil menikmati waktu istirahatnya. Namun, tiba-tiba saja seorang pria asing menghampirinya. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung mendorong Dongju. Sadar bahwa dirinya dalam bahaya, Dongju berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke laut.
Tetapi pria itu terus menyerangnya hingga akhirnya Dongju kehilangan kesadaran dan tenggelam. Ternyata, pria tersebut adalah Heo Il-do, ayah tiri Unam. Ia bertindak atas perintah Pak Yum yang menginginkan Dongju disingkirkan. Il-do sendiri sebenarnya sempat diperingatkan oleh mertuanya untuk tidak terlalu dekat dengan Pak Yum, tetapi ia tetap memilih menuruti perintah itu. Sementara itu, Pak Yum yang mengira Dongju sudah mati merasa lega. Ia bahkan berencana merayakan keberhasilannya. Dengan penuh kepuasan, ia mengatakan bahwa uang yang telah dikirim Dongju cukup banyak dan akan memberikan sebagian kepada Heo Il-do sebagai imbalan atas jasanya. Ketika pengawal Pak Yum mencoba masuk ke akun yang biasa mereka gunakan untuk mengakses uang Dongju, mereka mendapati bahwa akun tersebut tidak bisa diakses. Dengan panik, mereka segera melaporkan hal ini kepada Pak Yum. Salah satu pengawalnya mengungkapkan kemungkinan akun tersebut sudah diretas oleh Dongju. Pak Yum yang sudah mulai kesal semakin emosi. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dongju masih bisa mengacaukannya bahkan setelah dianggap sudah tidak ada. Dengan penuh amarah, ia segera menemui Heo Il-do dan mengatakan kalau semua uangnya hilang karena rekeningnya diretas oleh Dongju. Il-do yang tidak ingin disalahkan berusaha mencari cara untuk mengalihkan kesalahan. Namun, Pak Yum justru menunjuknya sebagai pihak yang bertanggung jawab dan memintanya untuk mengembalikannya, apapun yang terjadi. Il-do panik. Ia sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun, Pak Yum tidak peduli. Dengan nada penuh ancaman, ia mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti rekaman tentang semua tindakan Il-do, mulai dari saat ia menyewa kapal hingga ketika ia mencoba menghabisi nyawa Dongju. Sementara itu, Dongju ternyata tidak mati. Ia terdampar di suatu tempat, kembali ke adegan yang sebenarnya telah diperlihatkan di pembukaan episode pertama. Orang yang menemukan Dongju bukannya menyelamatkannya, melainkan hanya mengambil jam tangan miliknya, lalu membiarkannya hanyut kembali ke laut. Malam harinya, orang itu sedang menikmati makan malam dengan tenang. Namun, tiba-tiba Dongju muncul di hadapannya. Ia terkejut bukan main dan mengira hantu. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, Dongju tiba-tiba pingsan di depannya. Dengan kebingungan, akhirnya ia memutuskan untuk menolong Dongju. Sementara itu, di rumah Pak Cha, suasana justru jauh lebih damai. Pak Cha sedang menikmati mie instan buatan cucunya, Taeyun, yang memang sangat ia sukai. Dan ternyata Unam yang diculik oleh pengawal Yum Jangsan dipulangkan ke rumah. Hal tersebut agar Unam tidak bisa menemui Dongju. Tidak lama kemudian, Il-do pulang dalam keadaan tertekan. Ancaman Pak Yum masih menghantuinya, membuatnya putus asa. Ia pun memutuskan untuk pergi ke brankas milik mertuanya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Ingatan tentang sebuah buku yang menyimpan password brankas itu muncul di benaknya. Dengan buru-buru, ia mencari buku tersebut, memotretnya, lalu mencoba memasukkan kode yang tertera. Namun, ketika ia memasukkan password, sistem justru menunjukkan pesan error. Ia baru sadar, password itu sudah diganti oleh Pak Cha. Il-do benar-benar hancur. Ia kini tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jika saja ia mendengarkan peringatan mertuanya untuk tidak berurusan dengan Pak Yum, semua ini tidak akan terjadi. Sementara itu, di tempat lain, Dongju perlahan mulai sadar. Sebelum tersadar dari pingsannya, Dongju bermimpi bahwa ia sebenarnya sedang dikejar oleh seseorang. Dalam mimpinya, ia terjatuh ke dalam laut, dan itulah yang terlintas dalam pikirannya saat ia bangun, kemungkinan penyebab kecelakaan yang dialaminya. Setelah sadar, ia bertemu dengan Pak Jang, orang yang menyelamatkannya. Namun, secara tiba-tiba, Dongju kembali mengingat sesuatu yang mengejutkannya, sehingga ia pingsan lagi setelah disuntik. Sementara itu, Pak Cha melihat Il-do yang hanya diam di ruangan tersebut. Ia pun bertanya ada apa, tetapi Il-do tetap tidak memberikan jawaban. Kebetulan saat itu, Pak Cha hendak minum alkohol, tetapi aksinya ketahuan oleh Sekretaris Gong. Sekretaris Gong langsung mengambil minuman itu darinya. Sebenarnya, Sekretaris Gong sudah mengetahui kejadian malam itu ketika Il-do bersembunyi di ruangan Pak Cha. Namun, ia membiarkannya untuk sementara waktu. Jika hal itu terjadi lagi, ia berencana mengambil tindakan yang lebih tegas. Setelah itu, Il-do menemui Pak Cha dan memberitahunya bahwa Pak Yum berencana mengambil kembali saham di perusahaan kimia mereka. Mendengar hal itu, Pak Cha semakin geram. Ia pun menyuruh Il-do memberikan sejumlah uang kepada Pak Yum untuk sementara waktu.
Pak Cha kemudian memberikan sebuah kode kepada Ildo. Namun, Ildo menyadari bahwa kode itu salah, sehingga ia bingung harus berbuat apa. Setelah kembali ke kamarnya, istrinya datang dan memintanya segera menyingkirkan Dongju. Meskipun mereka tidak bisa menghabisi nyawanya, setidaknya mereka bisa memberinya pesangon atau uang kesepakatan agar ia pergi. Namun, istrinya tidak tahu bahwa Ildo sebenarnya sudah berusaha menyingkirkan Dongju sebelumnya. Di sisi lain, Dongju kembali bermimpi saat masih pingsan. Mimpinya merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Saat ia jatuh ke laut, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Seketika ia terbangun, dan Pak Jang, orang yang menyelamatkannya, segera menghampirinya. Pak Jang terkejut mengetahui bahwa Dongju masih hidup. Sementara itu, Dongju, yang merasa sangat lapar, mengatakan bahwa ia butuh makan untuk mengisi energi. Di tempat lain, Dohi, anak kedua Pak Cha, menemukan kode sandi terbaru di brankas Pak Cha. Setelah mengambilnya, ia segera pergi dari sana. Keesokan harinya, Ildo melaporkan kepada Pak Cha bahwa kode yang diberikan kepadanya ternyata salah. Setelah mengingat-ingat, Pak Cha baru menyadari bahwa ia memang sudah menggantinya. Ia pun menyuruh Ildo untuk berangkat kerja lebih dulu sementara ia mencari kode yang benar. Namun, saat Pak Cha mencari kode tersebut di tumpukan pena di mejanya, ia tidak menemukannya. Pak Cha segera menelepon Ildo dan mengatakan agar untuk sementara waktu menunda pemberian uang kepada Pak Yum. Ia meminta Ildo mengatakan bahwa uangnya belum bisa diberikan saat ini. Mendengar hal itu, Ildo semakin bingung. Sementara itu, setelah Dongju selesai makan dan mendapatkan kembali energinya, Pak Jang mulai mengajukan pertanyaan. Ia bertanya apakah Dongju mengingat sesuatu atau tidak. Sebab, seharusnya Dongju mengalami luka tembak. Namun, yang diingat Dongju hanyalah dirinya yang dikejar seseorang dan terjatuh ke laut. Pak Jang berusaha meyakinkan Dongju dan menunjukkan bukti bahwa ada peluru di tubuhnya. Ternyata, ada sekitar 2 peluru yang bersarang di tubuh Dongju, tetapi ia sama sekali tidak mengingat kejadian tersebut. Pak Jang kemudian membawa Dongju ke tempat pertama kali ia menemukannya, berharap bisa membangkitkan ingatannya. Namun, Dongju tetap tidak ingat apapun tentang peristiwa itu. Karena tak ada hasil, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Saat dalam perjalanan pulang, hujan turun dengan deras. Pada saat itu, Dongju mulai mengingat sedikit kejadian ketika ia keluar dari laut dan berjalan menuju rumah Pak Jang pada malam itu. Namun, ingatannya masih sangat samar. Singkatnya, Dongju mengalami amnesia akibat kejadian tersebut. Sementara itu, Ildo pergi ke rumah Pak Yum dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia mengatakan bahwa uang itu berasal dari brankas Pak Cha. Namun, Pak Yum langsung curiga. Ia tahu bahwa uang dalam brankas Pak Cha semuanya dalam bentuk dolar, karena sebelumnya Dongju pernah memberinya uang dari sana. Menyadari bahwa uang yang diberikan Ildo bukan berasal dari brankas Pak Cha, Pak Yum merasa kecewa sekaligus kasihan pada Ildo. Di sisi lain, Pak Jang tidak menyerah begitu saja dalam usahanya membantu Dongju mengingat masa lalunya. Ia memberikan jam tangan miliknya kepada Dongju, serta sebuah gelang wanita dengan inisial Yen, berharap benda-benda itu dapat memicu ingatannya. Namun, Dongju tetap tidak mengingat apapun. Bahkan ketika Pak Jang memberikan jas terakhir yang dikenakan Dongju sebelum ditemukan, ia tetap tidak menunjukkan reaksi. Terakhir, Pak Jang memberikan ponsel milik Dongju dan memintanya menyalakannya. Saat ponsel dinyalakan, hanya ada satu nomor yang tersimpan di sana. Sebenarnya, ponsel itu masih dipegang oleh Unam, tetapi ia sempat meletakkannya sebentar karena ibunya memanggilnya. Unam diminta pulang oleh suaminya, tetapi ia tidak terima. Di tempat lain, Dongju mencoba menelepon nomor yang tersimpan di ponselnya. Kebetulan, suami Unam sedang berada di kamar dan mengangkat telepon tersebut. Begitu mendengar suara Dongju, ia langsung marah dan memaki-makinya. Saat Dongju hendak menjelaskan sesuatu, ponselnya tiba-tiba rusak. Sementara itu, Unam pergi menemui Pak Cha yang dengan tegas mengatakan bahwa jika Unam tidak mau menurut, maka saham yang diberikan kepadanya akan ditarik kembali. Ia tidak bisa memiliki Dongju dan saham sekaligus, ia harus memilih salah satu. Suami Unam kemudian memberikan ponsel itu kepada ibu Unam dan mengatakan bahwa Dongju baru saja meneleponnya dengan menggunakan nama yang berbeda. Percakapan mereka didengar oleh sekretaris Gong. Tak lama kemudian, Unam datang dan melihat ponselnya ada di tangan ibunya. Saat ia meminta kembali ponselnya,
Ibunya menolaknya dan malah menyimpannya. Masih penasaran dengan asal-usulnya, Pak Jang mengajak Dongju pergi ke warnet. Ia berharap mereka bisa menemukan informasi atau petunjuk penting di sana, mungkin saja ada berita atau kasus yang berkaitan dengan Dongju, yang selama ini dicari oleh seseorang. Namun, setelah mencari di internet, mereka tidak menemukan satupun artikel yang berkaitan dengan Dongju. Hal ini wajar karena nama yang mereka gunakan bukanlah nama asli Dongju. Pak Jang kemudian kembali bertanya kepada Dongju apakah ia benar-benar tidak ingin melapor ke polisi. Namun, Dongju menolak. Di saat yang sama, Pak Jang menerima telepon dari temannya yang memperbaiki ponsel Dongju. Ponselnya sudah selesai diperbaiki, jadi Pak Jang segera pergi mengambilnya. Saat menyerahkan ponsel itu, ia mengatakan kepada si tukang servis bahwa Dongju adalah adiknya. Setelah itu, mereka kembali menggunakan ponsel tersebut. Keesokan paginya, Ildo melaporkan kepada Pak Cha bahwa pihak pengelola pantai telah menghubungi perusahaan mereka. Mereka mengatakan bahwa Dongju sebelumnya memesan kapal pesiar, tetapi kapal itu tidak pernah dikembalikan. Hal ini membuat Pak Cha curiga. Ia segera memerintahkan Ilni untuk mencari tahu keberadaan Dongju. Di sisi lain, istri Ildo mendesaknya untuk menelepon Dongju menggunakan ponsel yang sebelumnya diberikan oleh Hijul. Namun, Ildo menolak dan berkata bahwa ia akan melakukannya besok saja. Istrinya tidak terima dan bersikeras bahwa jika Ildo tidak menelepon sekarang, ia tidak akan tidur malam itu. Akhirnya, Ildo mengalah dan menelepon nomor tersebut. Saat panggilan tersambung, betapa terkejutnya ia mendengar suara Dongju yang selama ini dianggap telah menghilang. Namun, Dongju sendiri tidak mengatakan apapun, ia hanya tersenyum, tampak senang. Ildo akhirnya menyadari bahwa Dongju masih hidup, yang berarti posisinya aman untuk mendapatkan password brankas Pak Cha. Walaupun ia tahu bahwa Dongju kehilangan ingatannya, ini tetap menjadi keuntungan baginya. Namun, tiba-tiba ia mematikan teleponnya begitu saja, membuat Pak Jang dan Dongju bingung. Mereka mencoba menelepon kembali, kali ini menggunakan suara Pak Jang. Sayangnya, ponsel Dongju malah kembali rusak, di saat-saat yang sangat tidak tepat. Setelah itu, Ildo segera menemui Pak Yum dan menceritakan semuanya. Ia memastikan bahwa Dongju masih hidup. Mendengar kabar itu, Pak Yum langsung memerintahkan pengawalnya, Giho, untuk mencari Dongju dimanapun ia berada dan membawanya kembali. Keesokan harinya, Ildo dan Giho mulai bergerak. Mereka membagi tugas. Ildo pergi ke kapal pesiar yang sebelumnya digunakan Dongju untuk memeriksa apakah ada petunjuk, sementara Giho mencari di tempat lain. Saat Ildo tiba di kapal pesiar, ia tidak menemukan apapun. Kapal itu masih kosong seperti sebelumnya. Namun, kebetulan Dongju dan Pak Jang sedang berjalan di sepanjang pantai, berusaha mencari petunjuk tentang masa lalu Dongju. Saat itu, Dongju sempat melihat ke arah Ildo, tetapi karena kehilangan ingatan, ia tidak mengenalinya. Ildo kemudian memberitahu Pak Yum bahwa ia tidak menemukan tanda-tanda Dongju di kapal pesiar. Namun, Pak Yum tetap tenang dan berkata bahwa Giho pasti akan menemukannya. Sementara itu, Giho tiba di sebuah warnet. Sang pemilik warnet memberitahu bahwa memang ada 2 orang yang datang ke sana sebelumnya. Sementara itu, Dongju dan Pak Jang kembali ke kapal pesiar. Saat itulah Ildo melihat Dongju. Ia terkejut dan tanpa berpikir panjang, langsung masuk ke perahu untuk mengejarnya. Namun, karena terlalu buru-buru, ia malah terjatuh ke air. Masalahnya, Ildo ternyata tidak bisa berenang. Ia pun mulai tenggelam. Melihat hal itu, Pak Jang dan Dongju segera kembali untuk menolongnya. Dongju berusaha menyelamatkan Ildo, meskipun dalam hati mungkin ia bisa saja membiarkannya tenggelam agar rahasianya tetap aman. Setelah berhasil menariknya ke tepi, mereka membawa Ildo ke rumah sakit. Ildo masih terguncang dengan kejadian tersebut, sementara Dongju malah mengalami demam tinggi setelah kejadian itu. Di sisi lain, Pak Yum tetap bersikeras untuk menemukan Dongju. Ia memerintahkan Giho untuk membawa lebih banyak orang dan menangkap Dongju secepat mungkin. Bahkan, ia sudah menyiapkan rencana kejam untuk menyiksa Dongju begitu ia tertangkap. Keesokan harinya, mereka kembali bergerak. Giho mendapatkan petunjuk dari seorang anak kecil yang pernah bermain basket dengannya. Anak itu tanpa sadar memberitahu tempat tinggal Pak Jang. Sementara itu, tukang servis ponsel yang sebelumnya membantu memperbaiki ponsel Dongju memberitahu Pak Jang bahwa ada orang-orang yang mencari Dongju. Beruntung, tukang ponsel itu berpura-pura tidak mengenal Dongju. Mendengar kabar itu, Pak Jang langsung panik dan berusaha kabur dari tempat persembunyiannya. Tak lama setelah itu,
Giho bersama anak buahnya sampai di rumah Pak Jang. Mereka segera memeriksa setiap sudut rumah, tetapi rumah itu tampak kosong. Giho lalu melaporkan kepada Pak Yum bahwa sepertinya Dongju telah diselamatkan oleh seorang pria berjenggot bernama Pak Jang. Karena tak menemukan siapapun, mereka pun akhirnya pergi. Namun, ternyata Pak Jang dan Dongju sebenarnya masih bersembunyi di sebuah tempat rahasia di dalam rumah itu. Begitu keadaan aman, mereka segera pergi dari sana. Pak Jang pun mencukur jenggot dan kumis palsunya untuk menyamarkan identitasnya lebih jauh. Keesokan harinya, Unnam dan suaminya berencana pergi ke suatu tempat. Saat sedang berjalan, tanpa sadar mereka berpapasan dengan Dongju yang sedang menyeberang jalan. Namun, Unnam tidak menyadari bahwa itu adalah Dongju. Sementara itu, Dongju pergi ke sebuah toko jahit untuk mencari informasi tentang jas yang dikenakannya. Kebetulan, Unnam dan suaminya juga berada di sana untuk memilih jas. Setelah selesai berbelanja dan keluar dari toko, Unnam tiba-tiba melihat seseorang yang tampak familiar. Ia terkejut dan ketika melihat Dongju ia pun segera memanggil Dongju. Namun, Dongju awalnya tidak menyadarinya. Setelah dipanggil sekali lagi, barulah ia menoleh ke arah Unnam. Sayangnya, ekspresinya tetap datar. Tidak ada keterkejutan atau kegembiraan di wajahnya, wajar saja, karena ia telah kehilangan ingatannya.